Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, minggu ini kita akan bahas tentang bab 4, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Permintaan dan penawaran berpengaruh terhadap harga di pasar. Apa yang dimaksud dengan permintaan, penawaran, harga, dan pasar? Kita perhatikan di slide berikutnya nanti ya. Oke, tujuan dari pembelajaran di sini yaitu melalui kegiatan membaca materi, Anda mampu menjelaskan permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Kemudian melalui kegiatan diskusi, Anda mampu menjelaskan penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Dan melalui kegiatan pengamatan grafik dan latihan penghitungan, Anda mampu mendeskripsikan terbentuknya harga pasar, perubahan harga pasar. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi juga Anda mampu mendeskripsikan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Selanjutnya, melalui kegiatan pencarian materi, Anda juga mampu mendeskripsikan macam-macam pasar. Dan yang terakhir, melalui pengamatan, Anda mampu menyajikan laporan perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, dalam materi ini, di bab 4 ini, materi dibagi menjadi 2, yaitu permintaan, penawaran, dan harga pasar. Kemudian, pasar dalam perekonomian. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai harga. Bagaimana harga dapat terbentuk? Harga terbentuk dari proses permintaan dan penawaran. Di mana kalian bisa perhatikan di sini, permintaan merupakan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Kemudian, penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, perhatikan hukum permintaan berikut. Ya, di sini, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, hukum permintaan ini digambarkan dengan kurva permintaan berikut. Kalian bisa perhatikan, ketika harga barang 15.000, jumlah barang yang diminta adalah 500. Ya, ketika 15.000, jumlah barang yang diminta adalah 500. Kemudian ketika harga 20.000, jumlah barang yang diminta adalah 400. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta, sebaliknya juga demikian. Oke. Nah, untuk fungsi permintaan sendiri digambarkan dengan rumus berikut. Ya, perhatikan rumusnya. Nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Di mana P adalah harga, Q jumlah, P1 harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penawaran, dan Q1 jumlah barang mula-mula, kemudian Q2 jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan.
Oke, lanjut ke penawaran. Ya, di sini perhatikan hukum penawaran. Hukum penawaran, makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Nah, perhatikan ketika harga 15.000, jumlah yang ditawarkan adalah 100. Kemudian ketika harga barang 35.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 500, ya. Oke, lanjut. Nah, dari penawaran tersebut, fungsi penawaran tersebut dapat dilihat melalui rumus di atas, ya. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Oke, itu adalah fungsi penawaran dan juga permintaan tadi, ya. Oke, lanjut ke terbentuknya harga. Proses terbentuknya harga atau proses terbentuknya harga pasar ini berawal saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal ini menyebabkan efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar, sehingga terjadi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Nah, dari perubahan tersebut, besar kecilnya dapat diukur, Ibu ulangin, dari perubahan harga tersebut, besar kecilnya dapat diukur dengan konsep elastisitas. Nah, elastisitas sendiri merupakan pengaruh perubahan harga barang dan atau jasa terhadap besar kecil jumlah barang dan jumlah yang diminta. Ya, perhatikan. Di sini ada elastisitas permintaan dibagi menjadi beberapa, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, permintaan inelastis sempurna. Kemudian elastisitas penawaran juga beberapa jenis, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna. Lanjut untuk pasar dalam perekonomian. Di sini bagaimana peran pasar bagi produsen, konsumen, distributor, dan pemerintah dalam perekonomian? Oke, tugas kalian kembangkan sikap berpikir kritis dan rasa ingin tahu untuk menemukan jawabannya. Ya, kaitkan juga dengan peran iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah tugas untuk minggu ini. Kalian kerjakan, ya, kemudian kirimkan melalui portal jangan lupa baca deskripsi yang Ibu akan tuliskan di portal ya. Oke, untuk pasar sendiri dibagi menjadi dua macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar barang atau output, di mana pasar persaingan terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Kemudian pasar faktor produksi atau input. Pasar faktor produksi tenaga kerja, pasar faktor produksi sumber daya alam, pasar faktor produksi modal, dan pasar faktor produksi kewirausahaan. Oke ya, demikian untuk materi minggu ini. Jangan lupa pelajari kembali, boleh referensi dari mana saja, yang punya LKS juga bisa pelajari. Tugas kalian tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian terus tingkatkan cara belajar kalian ya. Perbaiki nilainya karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya.